Nah karena gue bocahnya Jones banget. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dan Yustian. Di video sebelumnya gue udah gerbek bengkel ini maksudnya. Ini adalah Jones Garage. Di video kali ini gue bakal deep talk sama Om Nuzul. Om Nuzul itu ownernya. Jadi di video sekarang gue bakal ngobrol lebih mendalam tentang bengkel ini seperti apa dan yang lain-lainnya. Makanya ditonton sampai habis ya. Oke, Om Nuzul. Yuk. Balik lagi sama Om Nuzul nih. Sekali lagi makasih nih Om, dan maaf udah digangguin waktunya. Santuy. Jadi gini Om, ini kan Om sekarang ownernya Jones Garage ya? Ya. Awal mulanya buka bengkel, ceritain gimana? Bakat sih ya, kalau buka bengkel Iya. bakatku butuh. Oh, oke. Oke. Ya kalau buka karena saya awalnya kan cuman kerja di bank, terus resign. Pengennya sih usaha, tapi karena kemampuannya cuman di motor, terus memang hobinya di motor, ya saya buka bengkel gitu aja. Gitu. Jadi berawal dari hobi ya? Hobi pasti. Sebelumnya berarti hobinya motoran? Atau? Hobinya kalau kehitung hobi ya motoran. Iya. Dari saya zaman saya SMA motoran. Cuman lama-lama karena penasaran ya pengen speeding, pengen motornya agak enak. Iya. Saya tuning sendiri aja. Begitu. Saya buat sendiri ya, lama-lama bisa. Lama-lama ngerabah sama buat konsumen juga, buat umum. Oh gitu. Jadi guys berawal dari hobi nih Om ya? Tuh. Oke. Terus kan itu kurang lebih kayak gitu dong. Pertama awal mula buka bengkel ya? Tuh. Pertama namanya udah Jones kah? Awalnya sih memang nggak ada namanya, cuman karena memang dulu saya punya komunitas, memang banyaknya saya dipanggilnya John. Oh panggilnya? Ya, John. Jadi memang namanya kenapa disebut Jones Garage? Karena kalau diartiin di dalam bahasa Indonesia sih garasinya si Jones. Gitu. Oh, oke. Banyaknya memang dulu di komunitas disebutnya John. Oh gitu. Oke. Jadi itu awal mulanya karena panggilan ya Om ya? Betul. Awal mulanya karena panggilan, akhirnya jadi nama Om ya? Oke. Jones Garage tersebut nih Om, itu dari tahun berapa sih Om? Belum lama sih, kalau saya buka bengkel 2017 awal. 2017 awal berarti ada Kurang lebih 3 tahun lah bahasa, sampai Jalan. sekarang udah jalan 3 tahun. Iya, 3 tahun ya. 2017 ya? Ya, Oke. kasarnya mah kalau anak mah masih belajar jalan lah. Oh gitu. Belum mahir deh. Oh merintis sesuatu mungkin Om ya? Ah gitu. Masih belajar jalan lah. Gitu. Saya juga masih perlu banyak belajar, perlu banyak masukan dari konsumen, dari siapapun. Gas aja perlu tapi Om ya? Ya, gitu. Oke, berarti kan merintis tuh Om ya. Apakah dari pertama buka udah di sini atau mungkin di tempat lain dulu sebelumnya? Sebelumnya di rumah, Oh gitu. Jadi bengkel rumahan. bengkel rumahan. Sebelumnya Iya. di rumah, kan judulnya John Garage. Iya. Jadi awalnya sih memang bengkel rumahan yang cuman menerima teman-teman dekat di garasi pribadi. Jadi ya kesininya banyaknya di rumah, nerimanya di garasi. Tapi karena mulai konsumennya mulai banyak, mulai hektik, Iya. mau nggak mau harus cari tempat yang lebih besar daripada di rumah. Dan di rumah juga kalau dihitung sih memang kurang kondusif. Oh gitu. Karena kalau di rumah kan berisik. Iya. Oh, Kotor. mungkin sebelumnya di komplek juga kali Om ya. Betul, di komplek. Oh gitu. Jadi berawal dari rumah ya. Ya, bengkel rumahan lah. Langsung pindah ke sini atau ada pindah berapa tempat dulu Om? Awal di jalan
pesantren komplek PPTM nomor C45 Iya. awal 2017 awal. Iya. Di situ terus nggak lama karena mulai rame saya pun hijrah ke komplek IPTN Jalan Cianjuang. Iya. 1 tahun di situ mulai rame lagi lalu pindah ke sini ke Jalan Pesantren nomor 34. Oh gitu. Tempatnya lebih strategis, lebih lega, lebih enak juga buat ngopreknya di sini. Ini Om kan sejarahnya dari awal bengkel sampai sekarang itu banyaknya pindah-pindahnya di daerah Cimahi ya. Sampai akhirnya di Jalan Pesantren sekarang. Betul. Itu juga masuknya Cimahi dan nggak begitu jauh juga Om ya. Betul. Itu apakah konsumen atau customer-nya banyaknya dari Cimahi kah? Atau mungkin ada dari luar kah? Atau kayak gimana? Kebetulan karena saya asli orang Cimahi, dari Iya. kecil orang dari ya lahir juga di Cimahi. Iya. Besar di Cimahi ya mau nggak mau memang tempatnya harus Cimahi. Pas kebetulan juga pasarnya bagus di Cimahi. Begitu. Ya kalau di Bandung kan memang seperti Dion tahu lah, teman-teman tahu juga. Kalau di Bandung kan memang sudah banyak bengkel yang ternama lah. Oh, iya. Gitu. Kayaknya kalau saya di Bandung kesisihkan. Toh orang yang bengkel-bengkel sebelumnya di Bandung masih senior dibanding saya lah kasarnya. Oh kayak gitu. Siap. Jadi Kalau itu. di Cimahi masih kondusif lah Oh gitu. pasarnya gitu. Iya. Meskipun ada beberapa orang yang memang agak jauh gitu. Iya. Datang dari kota atau dari kabupaten sengaja ke Cimahi. Nah, Alhamdulillah sih ada oh gitu. Jadi itu alasannya kenapa ada di daerah Cimahi. Dan tadi dengar ada yang dari luar kota maksudnya Ada. dari kabupaten. Paling Kab- jauh dari mana Om? Biasanya. Saya kalau paling jauh nerima konsumen Purwokerto, Purwokerto ya. Ya. Jawa ya. Jawa, Nah. Purwokerto Jawa Tengah. Purwokerto ketika pas puasa tahun kemarin saya pulang ke Purwokerto, pas saya mau pulang sebelumnya ada yang pengen order, pengen tune up mesinnya. Saya pulang pas kebetulan juga memang orang Purwokerto di sana. Iya. Jadi saya mau nggak mau mudiknya Bawa bawa tool dari gitu. Bandung ke sana. Oh, oke kayak gitu. Jadi paling jauh Purwokerto ya. Purwokerto, Cianjur ada. Kalau Cianjur konsumennya yang datang ke saya. Oh gitu. Jadi datang ke sini bela-belain buat servis dan atau apa Om biasanya? Itu bore up. Oh, bore up. Ya. Sengaja ke Bandung pengen bore up Lexi waktu Oh, itu. gitu. Purwakarta ada. Terus kalau ngirim mesin sih luar kota sering. Iya. Sering. Oh, ngirim mesin. Ngirim mesin ya. Oh. Ada beberapa konsumen yang pengen kasarnya pengen apa ya? Pengen dibikinin mesin, engine-nya naik spek. Iya. Saya kirim. Jadi saya bikin di sini, saya tune di sini. Setelah beres saya kirim ke konsumennya. Oh gitu. Jadi itu mesin segelondongan atau bloknya doang Yang atau headnya? sudah saya kirim sih block head, noken as, throttle body, Oh gitu. ya truk as saya kirim. Oh jadi mungkin Om ngirim di sini disetnya sama mereka sendiri yang Betul. order ya? Iya. Oh, dia pikir apa? Dikirim dulu ke sini, terus dari sini beres baru ke sana gitu enggak? Enggak sih. Oh, Jadi enggak. cuman saya order yang rintilannya lah kasarnya, tapi kalau Oh. spesifikasinya lebih detailnya dia yang tune in di sana. Oh gitu. Jadi saya cuman bikin mesinnya aja, ngerakitnya dia di sana, netting mesinnya dia di sana. Oh kayak gitu ya. Oke jadi guys kurang lebih kayak gitu banyak banget sampai yang dari orang luar kota pun bela-belain buat kesini Om ya. Ada yang kesini, ada yang bisa servis samperin ke sana juga sampai jauh-jauh ke Purwokerto. Paling jauh nih Om ngirim mesin kemana? Lupa nih. Malaysia. Ya. Oh gitu Malaysia guys. Malaysia. Kayak gitu Malaysia itu pesanan apa gimana Om? Satu piece kah atau Enggak sih yang tadi saya sebut dia ngorder mesinnya aja, jadi Oh, gitu. cuman head, noken as, truk as, sisanya dia yang ngerakit di sana. Oh gitu. Dia Oh, yang tuning di sana, oh di sana juga dia tuner juga. tuner juga. Oh tuner juga di Ya, sana. cuman pas kebetulan kenanya kepilihnya saya yang pengen dibikinin mesinnya sama saya. Oh gitu, keren nih. Oke nih,
bahas soal motor nih Om. Yup. Di Jones Garage nih ada klasifikasi nggak sih? Motor tertentu kah? Matic aja kah? Atau motor gigi aja kah? Enggak sih sebetulnya. Semua motor bisa sebetulnya. Semua motor bisa ya? Insya Allah bisa. Cuman pas kebetulan memang banyaknya umumnya dan musimnya sekarang kan Matic ya. Maxi Squad lah disebutnya. Ya. NMAX Aerox Maxi Gitu. yang sebutnya ya. Memang jadi kebanyakan ya pegangnya yang begitulah Matic gitu. Memang rider sekarang kan memang lebih cenderungnya ke Matic. Memang ada big bike 250 up, cuman lebih cenderungnya ke Matic. Oh gitu, cenderung ke Matic ya. Maticnya itu hanya di Maxi Group saja kah? Di Maxi Yamaha Family kah? Enggak Atau sih. Honda juga? Honda, Yamaha, Suzuki gas lah. Gas. Semua Matic juga digas. Oh gitu. Selama ada spare partnya saya gas. Oh gitu. Oh mungkin itu karena banyaknya marketnya yang datang ke sini Matic kali Om ya. Betul. Tapi buat teman-teman yang mungkin nggak punya Matic, non Matic gitu Om. Bisa. Kira-kira gimana? Bisa ya? Bisa. Terakhir saya Jupiter MX bisa, CBR 150 bisa, Iya. 250 bisa. 150 cc bisa ya. Itu non Matic ya? Ya. Oh gitu. Oke Om. Nah sekarang kan itu udah klasifikasi Om ya. Biasanya nih apa ya, sedikit transparansi harga aja Om. Kayak servis, terus ada apa lagi Om? Tune up, sama lagi Om, bore up yang lain-lain. Itu dari kisaran berapa sampai harga berapa sih Om biasanya? Kalau servis sih biasanya kalau saya servis 70 ribuan. Itu servis Matic atau? Matic. Oke, jadi itu Matic ya guys. Ini kita ngomongin Matic dulu nih. Ya, Matic. 70.000. Ya Maxi Squad lah. Ya. Maxi Squad saya patok di 70.000 servis CVT, throttle body sama filter. Oke. Itu Filter ya. kalau overhaul range-nya dari 250.000 sampai 450 ribuan. Overhaul jasanya saja. Oke. Kalau porting polish 350.000 untuk 2 klep. Dua klep. Ya, Oke, 2 klep, 4 klep kayak Vario 150, PCX 150, Iya. NMAX, Aerox 350.000. Tapi Itu untuk polisnya. ya untuk sport atau 250 up beda lagi harganya. Oh gitu. Oke. Ini kan Om, Tergantung tingkat kesulitannya kan ya. Oh gitu. Dan permintaan juga biasanya beda-beda sih Om ya. Betul. Nah, kebutuhan orang-orangnya ya. Nah oke Om. Nah itu kan soal servis ya. Nah kan banyak nih Om. Kayak anak-anak muda sekarang, ya terutama di Bandung yang motornya pengen lari lah ya, pengen kencang gitu Om ya. Nah paketan-paketan buat naik spek atau bore up Om disebutnya itu ada dari kisaran berapa aja? Sampai Kisaran berapa Om? saya kalau buat CVT untuk perubahan 350 sampai 550.000. CVT itu full rubahan Om? Ya, full perubahan. Full rubahan ya? Ya, untuk mesin range-nya dari 800.000 sampai tidak terhingga. Tapi tidak terhingga ya? Balik lagi ke budget customer kali ya? Ya, budget Oke. customer. Kalau budget customer-nya pengen mewah, up spec semua, partnya yang Branded? branded semua, partnya yang high speed semua. Oke. Cuma tergantung balik lagi ke konsumen. Oke. Jadi mulai start dari 800.000. Ya, startnya 800.000. Itu 800.000 tuh apa Om? Kalau biasanya kayak Lexi nih, Lexi kan atau Aerox saja, kita Yeah. sebut Aerox. Aerox Yeah. pengen up spec dari stock engine-nya ke R15. R15 kan up spec ya kehitungnya. Jadi kompresi naik, performance camshaft-nya juga naik. Iya. Itu 800.000. Oh gitu. Ya. Itu masih baru tune up ya? Apa Tune up. Tune up ya? Kehitungnya Oke. tune up. Oke. Berarti kalau buat temen-temen yang pengen, mungkin kalau tune up jatuhnya ke harian kali Om ya? Harian. Pakai stop and go, pakai jarak Stop jauh and masih go, aman. San Mori lah buat anak-anak sekarang mah ya. Iya. Night riding, Iya. touring, Iya. masih worth it lah harga segitu. Itu ada kenaikan yang signifikan kok Om, dari tune up itu? Naik sih pasti. Oh, gitu? Performan terus sama feel motornya juga pasti naik. Oh gitu. Lebih ngisi mungkin ya? Ya, Atau- lebih ngisi lah.
torsi lebih naik kan. Torsi lebih naik ya otomatis Om ya. Oke. Nah selain yang tune up Om, ada naik ke kelas berapa cc Om? Naiknya pas kalau enggak 155 stek 1 kalau saya bilang sih stek 1 ya. Steak-an aja ya. Ya, stek 1. Yang pertama yang tune up R15, yang keduanya tune up stek 1. Stek 1 cuma naik kompresi otomatis, air ganti, noken as pakai yang high speed. High spec juga, terus working polish itu naik ke situ dari 155 stek 1 naik yang stek 2. Stek 2 tambah throttle body sama torsi krek as. Itu. Terus ketiga ya itu jatuhnya nanti bore up. Oh gitu. Ya. Buat teman-teman yang kasarnya nggak mau bore up tapi tetap pengen up spec ya 155 stek 1 sama stek 2 gitu. Oh gitu. Itu yang udah masuk ke yang bore up berarti Om ya, itu harga berapa sih Om biasanya? Bore up paling minim 3.500.000. Start dari 3.500.000 ya? Ya. Itu buat Matic? Buat Matic. Buat Matic ya? Ya. Ya mau Yamaha atau Honda atau yang lain-lain sama Om ya? Atau gimana? Enggak sih, enggak sama. Kalau buat model di Maxi Scoot segituan lah 3,5 juta. Start dari 3,5 juta. Pakai blok yang aftermarket. Oh gitu. Kalau buat yang lain startnya dari 1 juta lah bisa. Oh gitu. Kayak Mio buat harian misalnya mau 130 cc atau 150 cc 800 sampai 1 juta oh, gitu. Masih bisa masuk. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Jadi di sini nggak cuma Matic yang 150 cc, nggak start dari 150 cc doang. Bahkan mungkin kayak Mio Om ya. Terus kayak kelas-kelas yang lainnya, Beat, Matic yang disebut kecil kali Om ya. Motor-motor 110 cc ya, 125 kali Om ya. Itu juga bisa di sini ya. Itu start dari 800 sampai 1 juta bisa itu startnya. Oke. Itu start dari 800 sampai 1 juta. Nah Om, udah gitu nih pengerjaannya berapa lama Om biasanya? Kita bicara yang tune up deh. Standar tune up atau stek 1. Kalau standar tune up R15 nggak sampai harian sih. Oh gitu? Oh iya, paling jaman sekitar 2 sampai 3 jam beres. 2 sampai 3 jam beres ya guys. Kalau yang R15 tune up, kalau yang stek 1 amannya sih 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari ya? Ya, soalnya kan pengerjaannya memang lebih sulit, apalagi harus porting. Porting kan memang lebih lebih detail lah. Maksudnya bisa 1 hari, cuman karena saya nggak mau dimusuhin orangnya, kemudian spare waktu lebih lama sedikit. Oh gitu. Itu mungkin buat estimasi pengerjaan Om ya. Karena mungkin buat build, buat apa ya? Buat setnya itu buat riset Om ya, itu nggak bisa diburu-buru mungkin Om ya. Iya. Kurang lebih seperti ada itu. Istilah hobi kami memastikan hobi Anda terjamin aman. Oke. Itu di garis bawahin ya guys ya. Jadi mungkin banyak yang punya motor Om ya, tapi dia pengen upgrade tapi banyak yang ngeburu-buru, ada Om yang kayak gitu Om? Ada. Begitu? Ya nggak sedikit yang begitu ada. Oh gitu. Jadi kalau kata orang Sundanya mah rusuh hanya Omnya. Ya, jadi nggak ada rusuh gitu kasih Om teh. Jadi buat teman-teman sih kita pesenin jangan sampai ngeburu-buru gitu, karena kalau misalnya kita bersabar juga hasilnya insya Allah bakal lebih aman, lebih enak Om ya. Oke. Oke, bicara soal motor lagi nih Om. Motor pertama yang dibuild sama Om apa tuh? Motor pertama selama saya pemotoran gitu? Iya. Oh. Yang dioprek sendiri, yang tadi kan bicara Om dari hobi kan? Ya. Iya, terus jadi nge-tune sendiri. Nah, itu motor apa sih Om? Nuvo Z 2005. Nuvo Z 2005 yang Ya. Ya Nuvo Z berarti Ya. belum yang non ice itu ya? Belum Nuvo ya? Z belum Ice. Ice kan 2006 ke atas. Kalau saya masih Nuvo Z Nuvo Z ya? 2005. Oke, itu diapain sih Om motor pertama ini dibuild Om? Kayak ya masih apa ya? Karena saya masih penasaran. Terus orangnya ngulik, masih pengen masih penasaran lah. Itu dari CVT
awalnya cuma CVT aja, naik nanti ke bore up 150. Oke. Masih kurang, ujung-ujungnya sampai 225 cc. Sampai motornya udah nggak ada juga. Sejarahnya cuma begitu aja gitu. Oh gitu. Ya awalnya saya bisa ngoprek mesin sih dari Nuvo Z 2005 itu. Oh gitu. Ya. Itu motor pertama yang dibuild sama Om Zul adalah Nuvo Z ya. Oke. Oke, lanjut Om. Bentar. Oh gini Om. Ini kan udah buka cukup lama sih Om. Bengkelnya udah hampir 3 tahun Om, berjalan 3 tahun mau ke 4 tahun ya. Ya. Oke. Sejauh ini Om, ada apa ya? Ada cerita-cerita lucu kah Om, atau cerita-cerita yang nyeleneh mungkin dari customer banyak ke bengkel ke sini, ada yang mungkin pengen datang nih Om, apa ya, contoh nih Om ya, Om, saya punya duit sekian misalnya, pengen motor gini tapi pengen beresnya cepet, ada nggak sih Om kayak gitu? Banyak sih ya, namanya bengkel karena kita hitungannya jasa sih ya, melayani konsumen. Kalau konsumen ya namanya konsumen. Iya. Pasti beda-beda. Ada yang pengen rusuh, ada Oke. ada yang duitnya banyak, ada yang banyak minta banyak Kayak gitu. tapi ya karena kita jasa mau nggak mau ya ikutin kemauan konsumen aja dulu gitu. Kalau memang konsumennya pengen begitu, pengen begini, ya ikutin selama kita masih mampu. Oh gitu. Jadi Om Zul sebagai owner juga sebagai yang mengerjakan juga sih Om ya, Om bikin mekaniknya Ya. juga menyikapinya seperti itu ya. Sebisa mungkin tetap nice lah sama konsumen, karena gitu. awalnya saya ngerasa pernah jadi konsumen. Kalau ketemu sama bengkel atau apa ya, toko yang rada jutek, gak enak kalau nggak dilayani dengan baik kan gitu. Seenggaknya nice aja dulu lah. Oh gitu. Jadi seenggaknya bikin konsumennya betah dulu aja. Kalau masalah nanti kedepannya enak atau nggak enak, itu balik lagi ke konsumen sih ya. Oh gitu. Asalnya udah namanya bengkel. Kalau bengkel kan cocok-cocokan. Iya. Kayak Dion atau teman-teman di sana yang namanya bikin beli masakan aja. Entah apa itu nasi goreng. Beli di sini sama beli di sana kan belum tentu sama rasanya. Gitu. Itu aja. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu sih Om ya. Ya. Menyikapinya seperti itu, karena kalau cek orang Sunan mah lo baru bikin sebelen gitu Om. Tapi sebisa mungkin Om sebagai owner juga mekanik gak apa ya, tetap nice gitu ya, tetap friendly juga gitu ya ke customer ya. Oke. Oke nih Om. Lagi banyak yang dikerjain juga Om ya ini. Lumayan sih. Biasa ini bos ya guys. Kosong banget. Oke guys, jadi ini kesibukan dari Jones Garage ya. Om, paling banyak di sini nerima berapa motor sih Om? Jadi keingetan nih ngebahas soal garage-nya nih. Kalau ditanya paling banyak di mana tuh, per hari atau gimana? Enggak, jadi ya bisa mungkin per hari bisa Nampungnya. atau nampungnya lah ya. Mungkin sorry. Jadi nampungnya berapa banyak motor gitu. Kan tadi kita udah ngambil view-nya nih. Di sini ada motor, di sini juga masuk buat yang servis cepat gitu ya. Pit. Oke, lanjutin ya Om ya. Paling banyak nampung berapa motor Om? Paling banyak kalau itu baris mah dari ujung sini sampai ujung sana sih. Paling 5 atau 6 motor lah. Kalau yang servis sehari bisa 3, 4. Oh gitu. Ya, kapasitas bengkelnya terbatas sih. Kalau pengennya mah lebih besar lagi. Cuman ya gitu. balik lagi UD. Oh, oke. Ujung-ujungnya duit. Oke. Jadi biasanya nih Om per kapasitas gitu. Paling rata-rata per hari Om, paling banyak tuh servis kah atau banyak yang bore up kah? 50-50 sih. Yang bore up 50%, yang servis 50%.
Jadi alhamdulillah ada terus ya Om perharinya ya. Ada, alhamdulillah ada. Ya memang namanya dagang sih ya. Iya. Meskipun fluktuatif tapi Iya. ada. Alhamdulillah Om ya ada. Oke. Oke, terus Om itu udah rata-rata harinya kayak gitu ya Om ya. Di sini pernah apa namanya? Pernah nge-build motor kayak moge gitu kan? Atau misalnya Moge sih belum sih. Iya. Sampai sekarang belum dikasih rezekinya. Kalau ada sih nggak akan saya tolak. Oh gitu. Jadi berarti kalau misalnya ada teman-teman nih yang punya motor di atas 250 cc kayak mungkin 400 cc ke atas, di atas 2 silinder ya Om ya. Mau build Om siap aja nih? Siap. Oke, berarti Jones Garage siap nge-build motor kalian ya. Yang mungkin yang punya motor di atas 2 silinder waktu mungkin event itu 600 cc kah atau 400 cc kah, Om Zul siap ya? Siap. Oke Om, itu mungkin kurang lebih soal bengkelnya ya Om ya. Oke nih Om, sekarang aku mau nanya nih Om, pendapat Om nih terhadap anak-anak sekarang yang apa ya, anggap aja motorcycle enthusiast gitu ya. Pendapat Om gimana sih? Kayak mereka sekarang yang senang modif, senang San Morica itu kan, ada night ride juga, kadang suka track day juga. Itu Om apa ya, menilainya seperti apa sih gitu? Dengan enthusiasm yang sekarang banyak gitu, khususnya di Bandung, Cimahi gitu. Kalau lihat antusias sih positif, dalam artian positif. Iya. Karena sekarang banyak lebih homogen, ridernya juga banyak. Iya. Berbanding lurus dengan kebutuhan saya di bengkel pasti. Makin banyak motor, makin banyak yang pengen riding, ya konsumennya pasti ke saya juga makin banyak. Otomatis itu sih. Yeah. Cuman kalau saran saya sih, meskipun banyak yang speeding, night ride, San Mori, tetap utamakan keselamatan aja lah. Safety riding. Meskipun memang sekarang jalan di Bandung penuh, hektik, tapi tetap safety lah. Yang penting mah cek bahasa Sunda nama kawani ulah ngelehkeun skill gitu. Oke, itu catatan dari Om Zul tuh ya. Jadi masukan buat anak-anak nih yang seneng speeding, yang seneng San Mori, yang apa? Yang kalian tahu juga gitu ya. Ada night ride, ada San Mori, ada kayak track day juga. Kita utamakan safety Om ya. Betul, safety Om ya. Nah, kira-kira Om, safety yang Om maksud tuh seperti apa sih? Safety yang saya maksud, kalau safety gear sih, saya kira di Bandung udah cukup safety. Orang ya rider di Bandung pengguna motor, khususnya anak-anak zaman now lah, kids zaman now, memang sudah cukup mengerti dengan safety ridingnya, safety gear, kayak sarung tangan, jaket, helm, sepatu. Kalau disebut di Bandung head on, untuk yang begituan disebut head on. Kasarnya mah begitu, karena banyak orang-orang yang di Bandung sudah ngerti gear up bagus gitu, jaket bagus, sarung tangan bagus, hobi juga betul, helm juga bagus gitu. Tinggal cara ridingnya aja yang sedikit dikontrol. Gitu. Kasarnya mah cek Sunda nama ulah rasa maneh gitu. Gitu. Makanya yang tadi Om Zul bilang tuh apa? Keberanian jangan ngalahin skill ya Om ya. Tetap harus punya batasan tertentu. Jangan sampai misalnya karena orang lain lebih geber dari saya pengen ikutin dia lebih geber, emosi naik. Tapi skill terbatas, ya akhirnya nyelakain semuanya gitu. Jangan sampai gitu. Oke. Jadi kata Om Zul tuh jangan sampai kita nyalakin diri sendiri juga nyalakin orang lain juga mungkin Om ya. Karena mungkin kita ke-trigger atau mungkin kita kepancing, kepanasin gitu lah. Atau bilangnya apa ya? Ya kepanasan kalau kata orang Sundanya mah, lihat ada yang ngebut, ada yang speeding, kita ngejar atau kayak segala macem. Jangan sampai itu jadi nyalakin diri kita sendiri dan nyalakain orang lain ya Om ya, di sekitar yang gak salah juga akhirnya mungkin ya. Oke Om ya. Oke nih Om, sekarang kita balik lagi ke bengkel sih Om ya mungkin ya. Kedepannya bakal ada inovasi apa sih Om dari Jones Garage nih kira-kira gitu?
yang mungkin sedikit bisa dibocorin gitu. Oke. Inovasi apa sih ya? Kalau saya karena saya masih konsen di balap, ya rencana mah masih tetap riset di mesin balapnya. Oh gitu. Kan karena di selama saya balap memang Aerox NMAX masih baru lah, tapi memang ada beberapa bengkel, beberapa tuner, beberapa rider yang kencang-kencang. Iya. Dan saya pun harus belajar lagi dari mereka. Iya. Ya saya pun tetap harus berkreasi sama terus riset gitu. Oh gitu. Kurang lebih Soalnya kayak masih banyak yang lebih kencang dari saya gitu. Oke. Mungkin ke depannya Jones Garage bakal terus ngembangin di motor-motor balap ya Om ya? Ya. Di engine performance lah ya. Betul. Intinya. Oke Om nih, mumpung keingetan kita lagi bahas engine performance. Tadi kan maksudnya. Sorry. Jadi di video pertama Om, kita kan aku udah ngambil Udah ngambil video kan ada Mio tuh di sana. Ya. Itu Mio yang di-build itu Mio-nya Jones Garage ya. Betul. Itu lagi di-build buat balap Om ya. Betul. Oke. Jadi turun ke dunia balap dari kapan Om? Nggak lama sih, ya dari awal buka bengkel aja. Oh gitu. Soalnya kalau balap dulu saya ikut balap, ya ikut balap sama bengkel orang. Oh gitu. Jadi cuman kasarnya mah cuman jadi kenek mekaniknya gitu. Oh oke. Saya juga banyak belajar dari mereka. Makanya sedikit buka bengkel bisa kayak gini juga gitu. Oh iya. Keren sih Om. Oke. Sejauh ini Om, terkhusus terutama buat Jones Garage nih. Jones Garage bikin motor apa aja sih buat ikutan event balap gitu? So far sih masih konsen di balap Maxi Squad komunitas. Ya so far sih masih bikinnya masih Maxi Squad gitu. Oh gitu. Hermetikan lah ya. Ya perhatikan sih. Karena memang saya punyanya motornya Aerox 2017. Mau nggak mau ya turunnya di situ. Gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi ada Aerox sama Matic lain Om, ada apa aja sekarang? Yang ada di sini aja mungkin? Sini sih paling yang engine up paling Vario 125 sama PCX lokal 2000 Iya. berapa 18 gitu Iya. aja sih. Nah sekarang Om yang ada di sana tuh Mio itu yang kuning. Itu Mio mau dibuat kayak gimana sih Om? Muat rencananya sih saya masih galau sih sebetulnya. Oh gitu. Masih galau antara 150 cc atau turun di kelas free for all. Oh gitu. Ya baliknya semua sih balik-baliknya udah lagi. Udah lagi. Karena Oke. dapur harus tetap ngebul ya, Iya. dananya masih Oke, berjalan Tarik-tarik Om lah ya. ya. Oke. Nah, bicara soal Aerox nih Om, itu Aeroxnya yang mana Om ya? lagi dicuci. Oh, gitu dicuci. Nanti Oh. boleh lah, nanti beres Oke. dari sini boleh Dilihat lah ya. dilihat. Oke. Itu Aeroxnya dipakai harian kah apa gimana Om? Harian, touring, balap. Harian, touring, balap. Nah, kayak gimana tuh maksudnya? Jadi Apa ya disebutnya? Ya motor harian. Ya kadang saya pakai motoran Jauh. touring jauh. Iya. Ya kalau giliran ada event balap ya diturunin balap. oh gitu di build di prepare buat balap juga. Iya. Oh gitu. Jadi motornya turun buat event juga Om. Iya. Oh gitu. Itu motor Om pribadi ya itu? Motor saya pribadi. Motor pribadi ya. Oke. Jadi Aeroxnya juga di build bisa buat 3 harian touring jauh. Touring jauh kemana Om paling jauh? Yang dekat sih jauh-jauh paling biar bisa one day trip mah Pangandaran paling Oh, kayak gitu Buaya berarti ya. gitu doang. Oke, jadi nggak cuma dipakai touring doang atau ya one day trip kata Om Zul tuh bisa dipakai balap juga. Nah, bicara soal balap Om, sejauh ini dari awal Om berkecimpung di perbengkelan atau dunia balap juga, udah berapa event Om yang diikutin? Nah masih bisa dihitung tuh terakhir berapa event ya? 4 apa 5 gitu. Oh gitu. Podium Om? Alhamdulillah bonusnya itu. Oh gitu, bonusnya itu Om ya. Dari usaha bonusnya podium lah ya. Betul. Oke. Itu event-event biasanya di mana sih Om? Kalau buat anak-anak sekarang? Sentul kecil. Sentul kecil ya? Ya karting. Oh gitu. Sentul karting di Bogor.
gitu sih. Oke. Yang bisa kelihatan di belakang juga kalian nanti kalau itu di shoot sih. Itu ada Idemitsu Motores 2019 Om ya? 2019. Itu second winner Idemitsu Cup Amateur Matic 150cc standar community. Nah itu tuh balapnya pakai yang mana Om? Pakai yang kuning. Ada motor saudara. Emang dari awal di tune up di sini. Iya. Itu yang dipakai. Kalau yang di Idemitsu. Motor kuning Aerox maksudnya? Aerox. Oh gitu, jadi Aerox pakai Aerox ya? Ya. Itu kelasnya Aerox mungkin Om ya? Ya, banyaknya memang kita kan 155 standar community. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi sejauh ini kelas-kelas seperti itu Om ya, yang diinin ya. Oke. Jadi buat informasi kalian juga, motor gue ya, Bumblebee Aerox yang kuning tuh yang di video pertama itu dari pertama motor baru nyampe dari dealer langsung datang ke sini Om ya. Betul. Langsung datang ke sini, gak pernah sama sekali dipegang sama bengkel resmi ya Om. Motor aku tuh dipercayain semuanya ke Om Zul gitu. Jadi bengkel ini tuh Jones Garage tuh ya terpercaya banget lah. Sejauh gue pakai motor, gue di sini servis segala macem, di sini tuh apik, di sini juga rapih lah ya, bersih lah gitu maksudnya, karena selera gue juga bersih, gak senang ada oli-oli bekas oli kah atau segala macem, terus di pegangan part-partnya ada bekas sidik jari atau segala macem. Om Zul mengerti sih di sini. Om Zul bisa bisa treat motor-motor kalian terutama yang lagi di servis di sini kah itu juga apik, aman juga. Jadi kayak gitu sih informasi buat kalian. Nah, informasi terakhir nih Om. Sekarang Om Jones Garage tuh ada di Jalan Pesantren nomor 34. Pesantren nomor 34 dekat apa ini Om? Rimba Gym. Dekat Rimba Gym lah ya. Belakangnya Rimba Gym. Oke, mungkin patokan dari jalan rayanya nggak jauh dari Polres Cimahi lah ya. Ya, Ya nggak Polres Cimahi masuk ke Jalan Pesantren itu nggak jauh. Nanti kita cantumin juga alamatnya atau mungkin Instagramnya Om ya. Instagramnya nanti kita cantumin juga di bawahnya. Mungkin nomornya Om Zulnya juga buat kalian yang pengen servis, tune up, bore up dan yang lain-lain atau pengen motornya di pick up ke rumahnya untuk area zona Cimahi Bandung Om ya. Bisa banget, itu bisa kontak-kontak aja langsung ke Om Zul. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini dan terima kasih banyak juga buat Om Zul sama owner Jones Garage yang udah kasih kesempatan buat gue bikin konten di sini, buat di video pertama digerebek juga bengkelnya dan sekarang ngobrol lebih dalam soal bengkelnya. Sekali lagi terima kasih banyak juga yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, share kalau misalnya kalian suka, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin sampai sekarang belum tahu nih bengkel yang cocok di mana dan mungkin bosen dengan treatment dari bengkel-bengkel resmi. Bisa ke sini, bisa kontak Om Zul. Jadi mungkin cukup sekian dan jangan lupa juga buat subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya. Keep riding safe. Bye. Terima kasih Om. Oke.